Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Alfiani Nur Hasanah dengan NIM C2025201010, Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX, sebab-sebab kemajuan Islam pada bidang IPTEX, sebab-sebab kemunduran Islam pada bidang IPTEX, dan upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang IPTEX. Zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Masa kejayaan Islam bermula pada saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif W. Montgomery Watt menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban umat Islam. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam. Telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan Barat untuk belajar dari kemajuan IPTEX yang dibangun kaum muslimin. Berikut merupakan beberapa tokoh penemu atau ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Beliau merupakan seorang yang menemukan ilmu aljabar di dalam matematika. Yang kedua ada Jabir Ibnu Hayyan, merupakan ahli kimia yang dikenal sebagai Bapak Kimia. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Beliau membuat buku tentang kedokteran. Lalu ada Al-Biruni. Beliau merupakan Bapak Antropologi Ideologi. Dan ada Jabir Ibnu Hayyan. Beliau merupakan bapak ilmu mata yang mengurai bagaimana mata bekerja. Selanjutnya, sebab-sebab kemajuan Islam pada bidang IPTEX. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru, menyambung mata rantai peradaban sebelumnya, yaitu Yunani, Babylon, dan Persia. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum, menurut Arif, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, ekonomi. Dan yang kelima, faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Selanjutnya, sebab-sebab kemunduran Islam pada bidang IPTEX. Menurut Prof. Dr. Abdus Salam, seorang ilmuwan muslim asal Pakistan, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal umat Islam. Misalnya, terjadinya pemisahan dalam mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam. Dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan IPTEX dunia luar. Kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat dimulai pada awal abad ke-18. Ada beberapa faktor penyebabnya, yakni kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang IPTEX
sejajar dengan umat Islam. Orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru, sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru. Selanjutnya, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks, yaitu bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.